Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami boleh sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh segenap jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah. Dan ya insyaallah mudah-mudahan lelahnya terhitung nilai ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh jamaah Masjid Jami' Al-Istiqamah dan beserta warga yang selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna
fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini dengan curahan rahmat yang Allah turunkan di malam ini, dengan nikmat yang berlimpah dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya pada di malam ini masih Allah izinkan kita mencicipi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan yang diharapkan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan tidak Allah bangkitkan kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Malam ini tidak ada kata yang lebih pantas melainkan ucapan syukur kita kepada Allah. Dengan syukurnya kita, Allah akan tambahkan kenikmatan yang lebih di dalam kehidupan kita. Dengan nikmat yang semua Allah berikan, khususnya di malam ini kita masih diberikan iman yang luar biasa dengan merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah sembarangan Allah memilih seseorang untuk duduknya di majlis yang penuh kemuliaan ini, melainkan semua hasil hidayah dari Allah dengan saringannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih pantas untuk duduk di dalam majlis yang penuh keberkahan ini? Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan pernah kumpul di dalam majlis ini. Kalau bukan karena cintanya kita kepada Allah, kita nggak akan pernah dengar apa yang dikatakan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah, berkah Nabi Muhammad SAW kita dikumpulkan di dalam taman surganya Allah. Mudah-mudahan hari ini kita kumpulnya di taman surganya Allah. Insya Allah di yaumil qiyamah Allah izinkan kita duduk di dalam surganya Allah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya sebelumnya, kira-kira datang ke tempat sini senang atau enggak? Gembira apa enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Habib, PA. Kalau aja niatnya datang ke sini cuman karena cari ridha Allah, mestinya doanya, ya Allah izinkan ringankan langkah kaki saya menuju jalan majlis yang telah dimuliakan oleh-Mu. Maka izinkan duduknya saya, lelahnya saya terhitung nilai ibadah di hadapan-Mu ya Allah. Tuh coba kalau begitu kan alhamdulillah dosa kita beneran diampunin bener-bener itu. Dari jam berapa kita duduk di sini? 8. Jam berapa? 8. 7. Jam 8 ya? Ada yang jam 8, ada yang setengah 8 kan? Sekarang jam 11. Kalau nggak ada majlis begini kita lagi pada ngapain nih di rumah? Tidur. Yakin tidur? Bukannya main gaple, bukan? Main catur. Yang ibu gini hari tidur juga? Bukannya nonton TikTok, bukan? Live TikTok, bukan? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak datang ke sini alhamdulillah, ini dinamakan hidayah. Hidayah itu apa sih? Petunjuk. Contoh, kalau bapak sama ibu mau jalan ke Jakarta atau mau keluar kota, kalau kita masuk tol itu ada pelang hijau, tahu kan? Pelang hijau, mau ke Jombang, mau ke Cirebon, mau ke Kuningan, mau kemana aja itu semua ada rutenya. Alang seandainya itu pelangnya nggak ada, kira-kira kita tahu nggak di mana kita akan keluar? Itu petunjuk namanya. Itu hidayah yang Allah berikan sehingga kita tahu kemana tempat yang kita ingin singgahkan.
Hari ini bapak keluar dari rumah, ibu keluar dari rumah, Allah berikan hidayah sampainya ke dalam majlis ini. Ada nggak Bib kira-kira yang udah keluar dari rumah mau datang ke majlis tiba-tiba dia nongkrongnya di luar? Ada apa nggak? Ada. Niatnya padahal dari rumah mau datang ke sini, ketemu teman nongkrong di depan. Ngopi. Kira-kira hidayah yang lebih baik yang duduk di sini apa yang nongkrong? Orang yang duduknya di sini pasti setiap keberkahan masuk dalam hatinya. Amin. Rahmatnya Allah ditiupkan ke dalam hatinya. Kenapa? Nabi SAW di dalam hadis, barang siapa yang duduk di dalam majlis seperti ini, duduknya kita menyebut nama Allah, mengingat Nabi Muhammad SAW, menyebut nama Rasulullah, pastinya Allah curahkan rahmat di dalam hatinya sehingga dia Allah jaga, dan seandainya dia punya niat taubat, pasti taubatnya di hari diampuni, diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari perayaan Maulid, betul? Kira-kira satu lagi saya mau tanya. Tadi kan bilangnya senang sama gembira kan? Senang kan? Bilang gembira. Yang kedua, saya perkumpulan ini perkumpulan yang penuh dengan cinta. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Yang namanya cinta harus ada pengorbanannya. Nyisihin rezekinya, ngebangun panggung, sound system, lightingnya, lampu-lampunya, semua ini adalah aksesoris yang diberikan semuanya hasil dari rezeki yang kita sampaikan kepada panitia sampai terselenggaranya Maulid Akbar Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Insya Allah rezeki yang dikeluarkan Allah ganti dengan lipatan ganda yang tak ada batasannya. Amin ya rabbal alamin. Percaya nggak? Percaya apa nggak? Contoh, saya sebelum masuk Maulid saya mau ngasih tahu dulu. Waktu 1 Rabiul Awal pas di Jalsa Itsnain saya nyawer. Saya haji, ada salah satu haji dia sawer dari lantai 2, keluarin duit kurang lebih 10 juta, dibagi ke jamaah, disebar. Anda nggak seberapa, Anda sebar juga ke jamaah, tapi dengan niat, ya Allah, dengan kegembiraan ini saya sebarkan uang ini, kasih rezeki kepada mereka, insya Allah ya Allah tolong digantiin, tolong digantiin. Wah subhanallah, besok malamnya alhamdulillah ada yang nawarin saya, Habib mau beli kendaraan baru nggak? Mau. Berapa harganya? Murah Habib. Mau banget, ada bilang. Hari Senin saya keluarin uang, hari Selasa saya dapat tukeran kendaraan baru dengan nominal yang gak masuk akal. Percaya apa enggak? Kalau nggak percaya tanya sama driver saya, Bang Dewa juga tahu. Hampir semua tahu. Akhirnya subhanallah, ini yang dikatakan oleh Allah, rezeki jika dikeluarkan untuk jalan Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan tanpa kita duga. Betul apa enggak? Terus ada juga yang luar di sana bilang, mau ngapain sih ngadain maulid begini, riweh, buang-buang duit, mubazir. Saya mau tanya, ngerasa mubazir apa enggak? Ngeluarinnya ikhlas apa enggak? Tadi kan saya ada yang nanya begitu tuh, kira-kira dia jawabnya enaknya pakai dalil atau pakai emosi? Dalil apa emosi? Gak kelihatan orang sini mah kalau pakai dalil. Kalau ada yang ngomong begitu mah udah Bib, udah tabok aja, tabok. Kalau ada yang nanya begitu, jawaban pakai emosinya, nih jawabannya, lah duit gua, yang capek gua, yang keringetan gua, yang pantatnya lepek gua, yang lapar, ngapain lu yang repot? Betul apa enggak? Itu jawaban emosi. Kalau mau pakai dalil, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Allah mengatakan kepada Nabi, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, dengan anugerah rahmat kasih sayang yang telah aku titipkan, maka beritahu kepada umatmu, bergembiralah, senang, bahagialah. Kalau Allah yang ngasih perintah, kegembiraan ini apa?
berupa yang dikatakan rahmat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi. Ada yang ngomong lagi, Habib, itu tentang rahmat, anugerah rahmat, apa hubungannya dengan Maulid Nabi? Yuk kita satu lagi ayat yang dibahas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah mengutus Nabi untuk memberikan, menebar kasih sayang untuk seluruh alam. Yang dikatakan rahmat oleh Allah yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berupa rahmat, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Berarti perayaan Maulid perintah siapa? Yang merintahin kita ngerayain Maulid siapa? Yang lebih dulu bergembira siapa? Yang menginginkan kegembiraan ini untuk umat siapa? Semua Allah yang punya keinginan. Bib, saya masih belum yakin. Di dalam Rawi Ad-Diba dijelaskan, ahdiru qulubakum ya ma'syarat dawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Ini dikatakan Syekh Abdul Rahman Ad-Diba, hadirkan hati kalian. Yang ditegur hati dulu baru Kenapa nggak akal dulu baru hati? Karena peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW wajib didasari dengan iman. Kalau bukan karena iman, Maulid Nabi kita anggap biasa aja. Dipercaya dengan iman. Kenapa? Nabinya mulia, bulannya mulia, harinya, waktunya. Mungkin ada yang tanya di sini, Bib, Nabi lahirkan di bulan Rabiul Awal, kenapa nggak di bulan Rajab dilahirinnya sama Allah? Kan bulan Rajab ini bulannya Allah, bulan yang setiap ampunannya akan diterima, taubatnya diterima oleh Allah. Rabiul Awal dulu sebelum Nabi dilahirkan dikatakan bulan tersebut adalah bulan penuh kesialan, bulan yang nggak akan pernah mendapatkan satu manfaat di dalamnya. Maka dari itu Allah menciptakan Nabi Muhammad, mengeluarkan di bulan Rabiul Awal, berubah 180 derajat. Bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang penuh keberkahan dan penuh kemuliaan. Alhamdulillah. Menepis daripada otak orang-orang jahiliyah bahwa dibilangkan Rabiul Awal ini adalah bulan yang penuh dengan kesialan, dirubah menjadi bulan yang penuh berkah. Saya mau tanya, di bulan berkah apa enggak? Kalau bulan Maulid datang berkah apa enggak? Alhamdulillah, berkat banyak Pak, betul? Snack dapat snack. Alhamdulillah, aqua ada aqua. Di situ enak, di sini cuma air doang. Bu, berkah enggak Maulid datang? Kerudungan baru, seragam baru. Kalau ibu-ibunya pengajian, kalau nggak pengajian nggak dapat seragam. Makanya ngaji, ibu ngaji. Kalau nggak ngaji makanya berani-berani banget temen sama laki, berani banget. Kalau ngomong sama laki melatat melotot. Ada yang begitu Pak? Colok matanya. Oh bini takut banget. Jangan ditakutin tapi dihormatin istri mah. Bu, woi, tidur lu. Bu, sayang gak sama suami? Gak kelihatan. Bapak ngerasa disayang Pak? Nih maafin nih, biasanya kalau orang undang saya bahas rumah tangga, ya rumah tangganya nggak bakal lama. Gak bakal lama ributnya, langgeng terus insya Allah. Kalau mau dipakai ilmunya, Pak, kopi yang bikin siapa tiap pagi? Diam, ngoceh baik lu. Pak, yang bikin kopi siapa? Sendiri. Lu jadi bini manfaat ngapa sih? Bib, kita nih istri bukan pembantu. Yang bilang lu pembantu siapa? Yang namanya istri tugasnya memang begitu. Nih denger nih Bu, ada satu wanita yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, kenapa sih apa-apa laki yang lebih mulia? Laki ada sholat Jumat, laki boleh keluar sholat di masjid, laki boleh ikut jihad,
Kenapa perempuan nggak boleh? Sedangkan kami punya girah untuk itu semua. Kami juga bisa beribadah seperti laki-laki. Kata Nabi apa? Ini perempuan jawab ini pertanyaannya paling berbobot, kata Nabi. Lo sampein, kata Nabi ini, sampein kepada perempuan-perempuan semua kawan-kawan kalian. Tahu nggak sih? Kenapa kalian itu tidak disamakan ibadahnya dengan laki-laki? Karena kalian hidup di rumah, memperhatikan suami, memperhatikan rumah tangga, memperhatikan anak, itu jauh lebih baik daripada sholat Jumat, daripada jihad, daripada yang lainnya. Pahala tersebut akan diberikan cuman gara-gara ngurusin rumah. Paham belum? Belum. Kadang saya suka kesel Pak kalau istri itu dikit-dikit ini laki selalu menang, laki selalu menang. Lah kalau lagi ceramahnya ustazah perempuan menang mulu. Betul nggak Pak? Laki kagak yang bener Pak. Oh salah aja laki. Hati-hati ya Bu. Nanti kalau suami udah mulai keluar tuh Bu pakai minyak wangi. Tuh tolong tuh diperhatiin tuh kemana tuh dia jalan. Tuh. Diajarin sultan. Bu. Emang nggak seneng ngeliat suami rapi? Seneng apa enggak? Senang nggak melihat suami wangi? Senang. Terus kenapa dicemburuin suami pulang telat? Kenapa? Lah kalau mampir urusan dia daripada dia lihat di rumah mukanya senang. Bini dilihat begitu-gitu aja modelnya. Udah muka lepek, daster demek, peniti atas, peniti bawah, kanan kiri. Suami juga gedek. Gimana nggak dibeliin lalu belinya kredit? Dikasih baju baru pakai, daster bolong buang. Lu sayangan sama daster daripada sama laki lu. Lu kawinin aja daster lu. Pak, emang enak Pak ngeliat bini kayak begitu Pak? Enggak. Lu ngapain masih betah amat? Gak ada pilihan. Tuker nggak apa-apa sama mangkok. Bu maaf, mangkok pagi bisa jadi bubur ayam, siang bisa jadi tempat sop, malam bisa jadi kobokan. Tuker itu namanya mangkok. Kalau ibu cuman yang biasanya cuman Pak duit, laki juga enak. Tiap-tiap duit. Apalagi kalau udah baik-baik itu. Ayah. Dijitin gitu, tuh udah gue curiga, bapak wajib curiga. Ujung-ujungnya minta ditambahin bulan-bulanannya. Ntar ujung-ujung gini lagi, sayang, lipstick Bea. Tuh sambil dikorek-korek tuh Pak tuh. Kalau lipstiknya habis bapak beliin nggak Pak? Enggak. Kenapa? Karena suami mau ngasih juga percuma, dipakainya cuman kondangan. Coba kalau ibu lagi mau tidur nemenin suami pakai dandan, lipstick pakai, eyeshadow, eyeliner, pakai blush on, merah-merah habis kayak digampar Hansip. Bapak kapan melihat perempuan istri bapak cantik kapan Pak? Lu anak siapa sih lu? Ini tolong dong anak bocah baterainya tolong cabutin. Pak, Bapak, terakhir ngelihat bini cantik tuh kapan? Kondangan. Kondangan doang. Tentu juga sampai rumah buru-buru dilap ya. Kelewatan lu. Ini mau diterusin maulid apa terusin suami istri nih? Maulid apa suami istri? Dua-duanya apa? Amplopnya 2. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang namanya istri itu kan pakaian suami, suami itu juga pakaian istri. Bapak mau ngelihat perempuan cantik, royal dong, kasih duit yang banyak. Saya jujur Pak, jujur. Saya benar kalau melihat perempuan itu pengeluarannya gede. Benar Pak, perempuan itu gede biayanya.
Beli maskaranya aja udah 160. Eyelinernya Pak, eyeliner itu ada yang 100, ada yang 75. Belum lagi blush on, belum lagi lipstiknya. Blush on yang satu paket tuh Pak, sama eyeshadownya itu kurang lebih 420 Pak. Krim siang, krim malam itu 625 kalau nggak salah. Bini gua yang begitu, bini gua. Makanya gua apal banget harganya. Tapi alhamdulillah Pak, saya punya istri tiap saya mau tidur Pak, dandan Pak, dandan. Wangi, bersih, lipstik itu minimal lipstik. Bini lu begitu nggak? Kita ngeluarin duit gede juga senang aja. Dikasih duit gede nggak? Minta malah kilo. Bu, contoh, bapak nggak punya uang, tapi jangan juga dipaksa. Perempuan itu bisa merubah watak seorang laki-laki, Bu. Yang tadinya pendiam bisa jadi temperamen. Yang tadinya dia seorang temperamen bisa menjadi orang yang lembut, yang baik, tergantung daripada perempuannya. Kalau perempuannya nerima apa yang dikasih dengan suami, alhamdulillah. Kalau sudah syukur, semua rumah tangga juga enak. Ibu contoh mau jalan kondangan, waktu udah mepet 30 menit lagi, rombongan jalannya, minta duit, yang lipstik habis, yang mau beli lipstik. Laki cuma punya duit 5.000 perak, kasih ke istri. Nih yang cuma ada segini, ambil Bu, alhamdulillah. Bib 5.000 beli lipstik, bagaimana ceritanya? Jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Lah merah-merah juga, betul kagak? Itu tandanya syukur, nikmatin aja udah apa yang udah dikasih. Kalau suami jalan kerja, makanya istri angkat tangan doa sama Allah. Mintanya sama Allah, ya Allah berkahkan rezeki dari suami saya. Berikanlah rezeki yang halal agar kami, istri dan anak kami semua mendapatkan kenikmatan keberkahan dari apa yang telah diberikan oleh Engkau lewat wasilah daripada suamiku, ya Allah. Itu mintanya. Lu mah kagak, suami jalan kerja lu tidur lagi. Betul? Betul. Nih kalau anak yang ngomong betul gue percaya. Bu, tapi perempuan itu memang hebat, Masya Allah. Luar biasa. Perempuan itu selalu di depan Pak. Perempuan selalu terdepan, nomor 1 Pak. Di dalam Al-Quran, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu, perempuan apa laki? 1-0 Pak, kita kalah. Pejabat, wali, orang saleh, waliyah, semua yang salehah, para pemimpin-pemimpin kita lahir dari perut siapa? Perempuan apa laki? 2-0 kita kalah Pak. Bapak disuruh hamil, gak bakal sanggup. Bener Pak. Jangankan hamil 9 bulan, Bapak gendong anak paling lama berapa waktu sih? Ada yang kuat 1 jam. Mau badan Bapak kekar lagi kayak gentong, terus megang anak, ya Allah, per 2 menit, per 5 menit, oper kiri, oper kanan, oper kiri, oper kanan. Coba lihat Bapak, ibu lagi hamil 9 bulan, ke pasar dia ngikut, tidur ngikut, arisan ngikut, betul nggak? Kondangan tuh digendong Pak kemana-mana. Emang jadi perempuan maka gak ada enak-enaknya. Kalau lagi hamil miring kanan gak enak, miring kiri gak enak, celentang ngap, apalagi tengkurap, wah jadi ayunan. Kita laki-laki maka gak kuat Pak. Berapa 0 udah? 3-0 Pak, kita kalah. Tapi ingat wahai perempuan, ridhonya orang yang namanya perempuan, betul ridhonya ada sama orang tua, ridhonya kita ada sama orang tua. Tapi tatkala seorang laki-laki sudah mengatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka keridhaan orang tua pindah kepada suami. Ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki. Ibu boleh saat melahirkan dalam keadaan syahid, matinya masuk ke dalam surga. Tapi ingat, kunci surga ada pada suami. 8-3 Pak, kita menang.
Ya kan perempuan kan angkat-angkat dulu pak, ya. Pokoknya kalau udah laki yang ceramah, perempuan nggak bakal ada menangnya, nggak bakal. Ntar kalau giliran ustazah, lu lihat dah, lu dengerin aja, laki kalah aja. Bapak sekali-sekali nguping kalau ustazah lagi ngaji, dengerin tuh. Bu, cintain bapak ya, tulus dari hati karena Allah. Jangan dengan hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu, semuanya akan sirna. Bapak dulu ganteng, betul pak? Umur 50 udah mulai kelihatan keriputnya, betul? Kalau yang dilihat ketampanan ibu pasti ogah. Kenapa? Ya Allah udah berlipat-lipat mukanya, betul nggak pak? Bapak juga begitu. Kalau dulu bapak ngelihat karena kecantikan badannya oke, begitu bapak lihat umur 45 udah nggak ada enak-enaknya dilihat. Tas pinggang di perut, semuanya serba jatuh kan. Nah tuh bahasanya ngebleber. Kira-kira mau lagi sama itu? Gak bakal mau. Kenapa? Cintanya akan hilang karena yang dilihat awalnya. Tapi kalau cintanya karena Allah, itu yang dikatakan cinta yang penuh dengan keridhaan dari Allah. Alhamdulillah. Makanya sering-sering bapak kalau manggil istri itu sayang, cinta, gitu. Ibu manggil bapak siapa? Emang iya pak dipanggil bebek pak? Bebek apa bebek? Pak, perempuan itu syahwatnya di telinga pak. Perempuan syahwatnya di telinga. Bapak bisikin kasih sayang aja, insya Allah hatinya luar biasa pak. Tapi ingat, kalau seorang suami udah bikin hancur hatinya perempuan itu ibarat cermin bapak. Dikatakan di dalam salah satu kitab, perempuan itu punya hatinya bagaikan cermin. Cermin, saat kita punya cermin, kita bisa ngaca, betul? Bagus nggak? Sempurna nggak? Coba bapak ambil batu lempar tuh kaca, pecah apa nggak? Saat sudah pecah, bisa nggak disusun dengan rapih lagi? Disusunnya bisa sempurna lagi apa nggak? Gak bakal bisa. Begitupun hati dan perasaan seorang wanita. Jika dia dalam keadaan utuh, awalnya cinta sama kita, kita punya tingkah laku yang nggak baik, sudah mengecewakan, dia pasti yang namanya perempuan kalau cintanya karena Allah memaafkan kita. Tapi ingat, bekasnya nggak bakal pernah hilang pak. Betul, begitu kan? Gue tahu perasaan perempuan. Yang namanya perempuan kena bib. Emang perempuan hatinya kayak cermin lah, kagak percaya. Coba lihat aja ntar nih pulang. Nih pulang pasti yang dituju pertama tuh kaca yang ada di kamar. Buka jilbab ngaca, mau mandi ngaca, bangun tidur, sarapan, pakai jilbab. Lagi sarapan nih, ketemu kaca, ya Allah, kaca yang namanya kaca meja, gimana beningnya sih? Itu segitunya masih ngaca pak, masih ngaca di meja makan. Mau keluar pakai helm, ngaca di jendela, betul nggak? Lagi di jalan, pantesan pak kalau jalan perempuan itu sen kanan belok kiri pak. Hati-hati loh, kalau dia belok yang tahu cuma Allah sama dirinya. Saya paling gedek kalau udah jalan nih, pakai mobil kayak pakai motor kayak depan perempuan, saya bilang, "Nam, jalannya agak jauhan dikit." Kenapa? Ini tiba-tiba dia belok nih. Betul aja pak. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngelihat ke belakang. Perempuan itu nggak pernah mau lihat masa lalu, tapi tujuannya ke depan. Itu perempuan pak. Bukan begitu juga sih maksudnya, spionnya madepin ke muka pak. Lu baru digituan aja bangga aman lu. Ya kan pak, coba lihat perempuan kalau naik motor spionnya macam ke mukanya semua. Dia begitu jalan takut hidungnya loncat kali. Keselamatan dong dilihatin ya, pakai helm yang benar. Saya lagi bingung sama perempuan pak. Saya pernah lewat sini pak. Saya kalau ngajar subuh tuh di Citra Raya pak. Di Citra Raya Masjid Al-Muhajirin di daerah Geraha Indira. Kajian subuh saya di situ. Saya lewat sini pak, kalau malam saya lewat tuh ada perempuan lewat dari gang sini pak. Ini dia pakai jilbab pak, atasnya jilbab, cakep banget.
Pakai tangan segini, pakai celananya segini, kan PA. Dari mana modelnya begitu? Oh, hargain dirinya dong. Ya nih hari ibu cakep-cakep bener, pakai jilbab, bak bidadari surganya Allah. Wanita-wanita soleha, tapi bohong. Oh, sekarang ibu tutup auratnya, besok nyapu, tutup auratnya dong. Jangan ngablak kemana-mana. Rambut kelihatan sama yang bukan mahramnya, rambut kelihatan sama yang bukan makhluk yang bukan mahramnya, yang sampai dikatakan itu. Ingat ya, daun itu makhluknya Allah. Kedua, angin itu makhluknya Allah. Saat ibu nyapu ada yang begitu, Bib, rumah saya nggak ada laki-laki yang lewat. Oke, nggak ada laki-laki. Daun itu tumbuhan, itu makhluknya Allah. Itu akan bersaksi di yaumil kiamat. Kalau kita punya rambut pernah kelihatan sama mereka, itu hati-hati. Sama yang kedua, tolong perempuan saat membawa jenazah ke kubur, ada yang meninggal, mau itu suami, mau itu bapak, mau itu ibu kita, perempuan diam di rumah. Jangan pernah ikut nganter. Banyak mudaratnya, banyak gak baiknya. Biar laki-laki yang berangkat. Emang ibu datang ngapain? Ngangkat keranda? Ngangkat emang? Enggak kan? Begitu masuk sampai ke liang lahat, ibu masuk ke liang lahat, gotong tuh mayit. Kagak, ibu jangan bikin susah. Itu bakal jadi satu kemaksiatan di dalamnya. Maaf Pak, maaf para kiai, para alim ulama, ini tolong ditekankan. Kalau sekarang udah nggak ada yang seperti itu Pak, udah nggak ada yang kayak dulu, laki-laki doang. Sampai sekarang Pak yang masih mempertahankan cuman habaib. Habaib masih menerapkan ini. Perempuan nggak boleh ikut ke makam. Selesai proses pemakaman, baru perempuan mau ziarah-ziarah, silahkan. Tapi saat proses pemakaman jangan diajak perempuannya, suruh tunggu di dalam rumah. Kalaupun dia ikut saat iring-iringan, suruh tunggu dia di mobil, jangan turun ikut. Kenapa? Satu aurat, yang namanya perempuan auratnya kan banyak Pak. Ini kelihatan nih tangan, ini leher kelihatan, itu kan aurat. Saat terlihat aurat, yang disiksa jenazahnya. Ibu niatnya baik, tapi jadi nggak baik buat jenazahnya. Itu hati-hati, hati-hati, jangan. Kalau ini sampai terjadi lagi, yang penting saya sudah menyampaikan. Yang penting saya sudah menyampaikan ilmunya. Insya Allah ilmu ini manfaat, dan besok ada yang meninggal nggak ada lagi yang ikut. Perempuan tunggu di rumah, insya Allah. Kenapa? Perempuan yang namanya auratnya banyak Pak. Gara-gara bapak diam, ibu bisa nyeret bapak ke dalam neraka. Anak perawan kita bisa nyeret kita ke dalam neraka. Kenapa? Kita enak ibadah di masjid, ibu enak ke pengajian. Percuma, nol apabila ada anak yang membuka aurat di depan orang. Kita ibadah enak, ada satu helai rambut, satu aja helai terlihat sama bukan mahramnya, bapak yang namanya ibu nih perempuan bisa masukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Sudah cukup. Siapa dia? Bapaknya, abangnya, suaminya, anak laki-lakinya. 4 laki-laki ini akan masuk ke dalam neraka karena perbuatan seorang wanita yang membuka auratnya. Ini ilmu betul-betul, hati-hati. Perempuan ini tolong dong, apalagi yang masih pada muda, Neng. Kok nenek-nenek? Saya lagi bingung tiap kali datang kemari, tiap kali datang kemana aja setiap ceramah yang di depan nenek-nenek semua. Ya Allah, ngasih ngapa muka yang segeran gitu. Tapi emang Masya Allah nih, Bu maaf yang nenek-nenek, tapi di sorga nggak ada nenek-nenek. Maafin ya. Jadi saya gimana nih? Ya wallahualam. Kakek-kakek juga nggak ada. Nggak ada. Di sini aja nyusahin. Cap kampak, walpiri. Emang di sorga ada. Dikembalikan muda lagi seperti umur 17 sampai 25 tahun. Bu, Neng, tolong dong ambil ilmunya. Paha sekarang, paha perempuan sama paha ayam, mahalan mana Pak? Pahala mana Pak? Kalau tahu Pak? Gampang juga mancing lu ya.
Paha ayam ada harganya 48.000 sepaket. Nasi satu, ayam dua. Betul nggak? Coba lihat paha perempuan sekarang. Tadi saya mau lewat nih, ya Allah Pak, depan saya Pak, pakai celana segini. Dilihat dosa. Gue lihat dosa, gak dilihat mubazir. Emang Habib lihat juga lah, gimana kagak dilihat, orang ada yang di depan mobil. Gue udah pura-pura lihat handphone, mata gue pahala. Susah dibilangin matanya. Masih ke atas juga, Karena syahwatnya laki-laki itu di mata Pak. Syahwatnya laki-laki di mata. Kalau perempuan syahwatnya di telinga Pak. Bapak nggak percaya, makanya ibu perhatiin. Kalau bapak ngelihat ada perempuan semok, demplon, matanya istiqomah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai hilang, astagfirullahaladzim. Tapi sambil ngejar tuh. Jujur aja lu. Betul nggak? Lu sama sama gua. Kenapa syahwatnya di telinga ibu? Makanya Pak, perempuan kenapa syahwatnya di telinga? Suruh dengerin. Dibilangin, mall di sini yang dekat mana? Karawaci. Bilangin dah, yang Karawaci tadi diskon. Wah, ngebut Pak, ngebut. Dia nggak beli juga, dia datang aja. Perempuan paling seneng disanjung-sanjung, betul? Betul nggak? Contoh Pak, Siti Aisyah ngedoain, Rasulullah ngedoain Siti Aisyah. Siti Aisyah lagi sholat Pak, didoain sama Nabi. Nabi pas lewat, didoain, ya Allah, terima ibadah seluruhnya Aisyah. Ampuni dosanya Aisyah, masukkan Aisyah ke dalam surganya Allah. Siti Aisyah begitu selesai sholat langsung nyamperin Nabi. Wahai Rasulullah, wahai kecintaanku, aku dengar tadi engkau mendoakanku. Iya ya Aisyah. Apa yang kau rasakan? Gembira wahai Aisyah. Ya Allah, gembiranya luar biasa. Engkau tahu, begitulah cara aku mendoakan umatku. Sebelum doain Siti Aisyah, yang didoain umatnya dulu, kita yang didoain. Makanya suami, coba sekali-kali doa buat istri di depan orangnya. Depan orangnya. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha. Mati dong. Ibu mau gak masuk surga bareng-bareng sama bapak? Mau gak? Saya yakin bapak gak mau. Saya udah tahu Pak. Kenapa? Di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Tapi enggak lah, perempuan-perempuan di sini insya Allah perempuan-perempuan yang baik di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya lanjutin lagi perkara maulid. Setelah itu saya balik lagi ke acara apa? Rumah tangga, suami istri, wanita. Nabi SAW maulid yang kita selenggarakan hari ini semua karena perintah. Maka dari itu kita menjalankan apa yang sesuai di dalam perintah Allah. Sekarang saya mau nanya nih Bu, sholat 5 waktu perintah siapa? Puasa bulan Ramadan perintah siapa? Bayar zakat perintah siapa? Pergi haji jika mampu perintah siapa? Ada di dalam Al-Quran. Yang bicara siapa? Nikah 2, 3, 4 ada di dalam Al-Quran. Ada. Yang bicara siapa? Setuju nggak Pak? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Boleh nggak suami nikah lagi? Suami kan cuma ngejalanin apa yang ada di dalam Al-Quran. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Yang bicara di dalam Al-Quran siapa? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Tenang Pak, gue usahain. Gue tahu Pak lo ngeliat kayak begini nih, ya Allah seandainya pelaminan gue model begini.
Dulu kan nikah di KUA ya Pak. Kan lihat begini kan senang banget Bu. Kenapa sih nikah 234 nggak boleh sih? Satu aja belum kuat. Kalau 2 rezekinya akan ditambah. 3 makin tambah dikayai. 4 makin sempurna kehidupan rumah tangga. Mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Lu ngomong. Mau kagak? Ini udah hampir jadi nih. Suami di sini mah lembek-lembek banget. Punya keinginan Bib, tapi nggak punya keberanian Habib. Bu, itu kan ngeringanin beban ibu. Bebannya seorang istri diberikan kebebanan orang lain juga. Ibu nggak capek-capek nyuci baju tiap hari kan? Capek nggak? Nyuci baju capek nggak? Tahu Bu, ibu sebenarnya dapat pahala besar banget dari Allah Bu. Cuman gara-gara nyuciin baju. Cuman gara-gara nyuciin baju suami, ibu pahalanya gede. Di dalam kitab Duratun Nasihin dikatakan, barang siapa seorang istri mencucikan pakaian seorang suami dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, 1000 dosanya diampuni oleh Allah. 1000 pahala diberikan oleh Allah. Selesai daripada nyuci, 1000 derajat Allah angkat. Derajatnya seorang perempuan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang keempat, saat dia menjemur, apabila ada matahari di siang hari saat itu yang terkena biasan matahari, semua beristighfar kepada Allah agar dosanya seorang istri tersebut diampuni oleh Allah. Enak nggak nyuci baju? Cuma nyuci baju doang Bu. Ini yang masalahnya sekarang yang diangkat derajatnya bukan istri Pak. Makanya Bapak hidupnya stuck begini. Yang diangkat derajatnya Changhong, Samsung, Sharp, Polytron, mesin cuci. Tiap tahun naik harganya. Kenapa? Gara-gara nyuciin baju Bapak. Mau pakai mesin cuci silakan, awalnya kucek dulu, pakein tangan dulu. Keringat suami itu keberkahan buat seorang istri. Mintar nih, pas di jalan nih, sini Papa buka bajunya, buka buru. Panjang-panjang loh Pak. Ya Bu ya, saya bilang gini, saya nasihatin para wanita karena saya cinta dengan wanita. Istri saya wanita, ibu saya. Ini kalau gue cinta sama laki kan bahaya. Belok, kita belok. Ayo dong, Nabi udah ngajarin kita. Maunya maulid Nabi SAW seperti ini. Ambil ilmu semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Minimal sunnahnya jalani. Saat apa yang diperintahkan oleh Allah, kita bergembira begini aja, ini udah dapat pahala kita. Pahalanya luar biasa. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, jika kalian ingin bertaubat, cari majlis maulid, pasti taubat kalian diterima oleh Allah. Jika kalian ingin menggapai hidayah, cari majlis maulid, Allah siramkan hidayah di dalamnya. Alhamdulillah. Tuh, nikmat luar biasa. Cuman hadir acara maulid, keberkahan dapat. Ada yang ngomong lagi, Bib, emang Nabi ada berkahnya? Lah, kita hidup juga ada berkahnya, betul nggak? Kita punya berkah nggak? Sebagai orang tua, kita punya keberkahan buat anak-anak kita, betul? Kita nih punya keberkahan di dalam hidup cuma 2, orang tua dan guru. Keberkahan orang tua dan guru. Kalau Nabi keberkahannya banyak. Yang pertama, saat Nabi ngeludah, Nabi mau membuang ludah, tangan para sahabat berebut di depan wajah Nabi. Saat di mana tangan yang pertama, ludah Nabi ditaruh di tangannya, disapu, diusap dari ujung rambut ke ujung kaki. Terus Nabi bilang apa? Murtad, kafir, neraka. Enggak, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah tersentuh api neraka jahanam. Ludah Nabi berkah. Ludah lu. Siapa yang mau nangkep? Berkah nggak Nabi? Berkah. Yang kedua, saat ingin ada perjalanan di dalam peperangan, semua pasukan saat itu kehausan, sangat-sangat haus, gak ada air kecuali dari jemari-jemarinya Nabi SAW.
Dari jari jemarinya Nabi keluar air 1000 bahkan puluhan ribu pasukan semua minum daripada jari jemarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lu bisa keluarin apa? Boy, beda nggak? Jarinya Nabi berkah. Ini perbedaan antara kita dengan Nabi. Jangan lu sama-samain. Oh Bib, salah. Nabi kan manusia biasa. Gak usah dimuliain, gak usah diagungin. Ya. Kalau Nabi manusia biasa, iya memang betul Nabi manusia biasa. Tapi beda dong dengan kita manusianya. Nah model Nabi model sama kita. Ya Allah ya Karim. Gak ada samanya kita, gak ada sujung kukunya. Satu butiran debu juga gak ada kita sama Nabi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kita banyak lalainya kepada Allah. Nabi dikasih waktu 24 jam. Kita punya waktu berapa jam? Berapa jam sehari semalam? 24, 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai buat bagi-bagi. Makan, tidur, silaturahmi. Itu Nabi di dalamnya. 1 jam dibagi-bagi itu pun masih dihitung dalam nilai ibadah. 24 jam Nabi dipakai untuk ibadah. Nah kita 23 jam kita lalai kepada Allah, 1 jam kita maksiat kepada Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bib, saya enggak kalau lagi sholat mas saya khusyuk. Alah bohong. Bohong. Padahal di dalam sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Alah, bohong banget. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, rezekiku, semua aku serahkan kepadamu. Lu masih nyalinya ke mbah. Tahu mbah? Orang pinter. Orang pinter, mentok-mentok rumah orang pinter. Assalamualaikum mbah, ikut. Bah, saya nggak punya duit. Itu dalam hati Tumba juga ngomong sama, gue juga nggak ada. Lagi orang yang begitu kenapa sih disebut orang pinter? Karena yang datang orang blow on. Nabi udah ngajarin mau kaya, sholat duha, mau rezeki luas, baca surat Waqiah, mau doa selalu dikabulin, tahajud. Setiap permasalahanmu ada solusi di jalannya, istikharah. Semuanya udah diajarin sama Nabi. Emang kita yang blow on. Betul apa kagak? Saya mau tanya sekali lagi, kita cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Rasulullah? Salat subuh tadi jam berapa? Berapa? 7. Itu salat subuh, salat duha. Ayo rubah dong diri kita. Nabi ini korbannya buat kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, peristiwa maulid Nabi Muhammad ini, kelahiran Nabi ini buat pecutan keimanan kita. Bukan cuma nyari keuntungan dari Nabi. Udah kita itu begini aja, udah ditanggung sama Nabi. Itulah di dalam Al-Quran dijelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beban umat dipikul sama Nabi, beda sama kita. Kalau Nabi disamain sama kita, wallahi kita nggak akan pernah terima. Di mana letak samanya? Kalau kita disamain sama kebo, bener nggak? Kita disamain sama kebo, persis banget kita. Kita tidur nggak? Kebo. Kita mandi. Kebo. Kita makan. Kebo. Kita kerja. Kebo. Kebo juga kerja menggarap sawah. Bedanya di mana kita sama kebo? Apa bedanya? Akal. Lebih pintar kebo daripada kita. Masih banyak laki yang nganggur, yang ngambil manfaat cuma dari istrinya, yang kerja istrinya, yang jalan istrinya, semua minta duit sama istrinya. Lu ngapain? Main judi slot. Bukan bapak, saya lagi ngomelin yang ada di sini nih Pak. 4.000 Pak yang nonton. Kan lumayan nih. 500 like. Mudah-mudahan bisa sampai 1 juta. Gift-nya Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya aja yang namanya suami sadar dirinya model kayak Nabi Muhammad SAW, aman rumah tangga kita bu. Tugasnya suami banting tulang untuk keluar, untuk bukan tugas suami banting tulang istri.
paham lu? Lu kayak muda-muda lu. Lah bini di smackdown. Mata bengep. Gebuk-gebukin aja. Emang samsak apa tuh bini? Pakai hati ngapa? Bu, ibu boleh dipukul bu sama suami, boleh, boleh, tapi nggak boleh wajahnya. Pak ingat, nggak boleh wajahnya, nggak boleh sampai berbekas, nggak boleh. Pukul telapak tangannya, pukul, dan itu pun pukulan teguran, bukan pukulan nafsu. Bandel nggak sholat, tuh pukulannya. Tadi cubit tuh, iya yang juga, lo juga. Kalau mau bini sholat, lo sholat juga dong PA. Ini banyak yang ngomong, saya lagi ngebahas sholat seseorang istri. Istri kalau nggak sholat pulangin ke rumah orang tua. Ini jadi bahasan gue di TikTok. Bib, kalau suami yang nggak sholat, sebenarnya kalau suami yang nggak sholat urusan dia sama Allah. Tugasnya istri apa? Ngingetin, jangan melintahin. Tugasnya istri nginget, jangan diperintahin. Sholat, udah waktu udah mau habis juga lo, tuh nggak boleh. Tegur, ingetin. Yang waktu zuhurnya udah mau habis tuh ya. Yang udah asar belum yang? Tanya, tegur yang baik. Jangan main suruh-suruh aja, nggak boleh. Yang namanya istri ngomong nada tinggi, tinggi aja sama suami nggak boleh. Pak, tolong ambil ini pak. Lain kali jangan dijawab pak kalau dia begitu. Ya pak ya. Wih tuh marahnya tuh, bukan main tuh. Murkanya Allah diturunin tuh. Yang enak kan kalau suami istri dipandang pandangan mata, turun rahmat. Alhamdulillah. Yang jomblo tutup kuping. Suami istri pandang-pandangan mata, turun rahmat, pegangan tangan, rontok dosanya. Ntar pulang gandengan ya pak. Terserah orang mau bilang, ih kayak gajah sirkus, biarin aja. Biarin. Gua lagi rontokin dosa gitu. Mau tidur pandang-pandangan, liatin muka istri. Ya Allah, istri saya capek, bukan main. Dari pagi sampai malam ya Allah, jadiin yang nama lelahnya dihitung ibadah. Itu doanya kita pak suami. Kalau istri ngeliatin kita pak, lain lagi pak. Ya Allah, nih hidung apa begini amat sih ya Allah. Ya Allah, mata mana belok banget. Beda pak kalau perempuan mah. Betul kan bu? Betul kan? Ini saya punya pesan buat perempuan. Ini maaf, ada seorang waliyah di dalam kitab Duratun Nasihin. Wahai wanita, wahai anakku, dia mau nikah nih, anaknya mau nikah. Dikasih pesanannya apa? Jangan pernah tercium bau di hadapan suamimu. Oi, jangan pernah tercium bau di hadapan. Kenapa itu aib? Makanya suami banyak yang gak betah. Alasan aja dia tidur di depan TV mah alasan. Dia tidur di ruang tamu mah alasan. Padahal gak sanggup hidungnya nyiumnya. Bapak tegur, kalau bapak pengen yang bagus, bapak tegur. Dan bapak juga harus nyontohin yang wangi, yang rapi. Kenapa? Rumah tangga ini kan Nabi SAW wangi. Cari kewangiannya dong, bersihin. Sama yang kedua bu, jangan pernah menguap di depan suami. Nguap-nguap. Jangan. Kalau menguap juga tutup. Jangan dilepas, jangan didiemin. Kenapa? Muka lu jelek. Betul nggak pak? Emang ada perempuan yang lagi nguap mukanya cakep banget, cantik, lu cantiknya nggak ada. Tutup. Muanya lebar banget kayak kudanil. Yang kedua, bersendawa, tahak. Depan suami jangan. Aib. Tutup dong aib kita. Dulu aja baru mau dilamar, habis makan pelan banget pak. Sekarang suami lagi makan, wah, habis makan anak buaya lu. Tegur pak, tegur. Yang nggak bagus, yang itu nggak ada adab. Ngomong. Yang keempat, ini denger nih, jangan pernah kentut di depan suami. Bapak ingat waktu pas lagi ngelamar pak, lari langsung ke kamar mandi. Kaget kan suami, kaget nih, calon suaminya kaget. Ini kenapa nih?
Begitu balik, dari mana? Kenapa? Enggak, maaf aku buang angin. Yang namanya suami, ya Allah, ini orang berakhlak banget, adabnya luar biasa. Begitu dikawinin punya anak satu, berabat berobot, ngedol tuh pantat, sumpel. Jangan gitu dong, tuh aib, nggak boleh ya. Aib. Insya Allah ibu di sini bisa kok. Insya Allah bisa mampu buat nyenengin suami, walaupun hanya belajar. Kalau istri lagi belajar, bapak harus maklumin pak. Ya, lagi belajar, bapak bimbing. Kenapa? Oh ini yang kemarin diajarin nih sama Habib nih. Ya biarin, saya bimbing dia. Ini untuk begini. Kemarin kata Habib seperti ini nih. Ini nggak boleh begini nih. Ngomong. Bukan berarti dia nggak ngejalanin, bapak sabet, bapak gebuk. Lu kemarin datang talim sama gue, lu kagak denger. Jangan begitu, nggak bagus. Lihat Nabi SAW romantis luar biasa, bukan main. Ya Pak, ya Bu, ya dengar ya. Insya. Saya tadi tanya, Bapak sama Ibu cinta nggak sama Nabi? Jawabannya cinta. Ternyata cintanya Nabi lebih dulu Pak sama kita. Cintanya Nabi lebih duluan ke kita. Sebelum dari kita cinta ke Nabi, Nabi udah lebih dulu cintanya kepada kita. Kita pernah lihat, dengar sejarahnya. Saat Nabi SAW dalam keadaan setelah dakwahnya, dilempari batu, dilempari kotoran, alhamdulillah kita semua dai, para alim ulama keluar dari sini, gak ada yang nyambitin kita, gak ada yang timbuk-timbukin kita, gak ada yang lemparin kotoran, alhamdulillah dijagain kita sampai masuk ke mobil. Coba bisa kebayang, kenapa kita udah gak ngerasain lagi? Karena sudah ditalangin oleh Nabi. Nabi udah ngerasain duluan. Kita gak pernah kelaparan Pak. Corona kemarin 2 tahun kita ada kelaparan, alhamdulillah kita makan, alhamdulillah gak ada yang kurang. Kenapa? Nabi udah talangin 7 hari Nabi gak makan Pak. Ngerasain lapar akhir zaman, umatnya apa ya sih yang dia rasain? Dirasain sama Nabi sampai gini hari kita gak pernah lagi kelaparan. Sudah ditalangin oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi berkorban buat umat. Nabi berdarah-darah buat siapa? Umat. Nabi lelah buat siapa? Umat. Nabi jarang tidur buat siapa? Umat. Gak ada buat yang lain, buat keluarga, buat diri Nabi, enggak. Buat umat Nabi, agar apa? Agar kita semua dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini keinginan Nabi. Maulid seperti ini ngedongkrak keimanan kita. Ayo dong, sunnahnya dijalanin. Sekecil apapun sunnah jalanin. Pakai sendal kaki kanan, buka sendal kaki kiri, masuk rumah baca do, keluar rumah baca do, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki. Jangan pernah masuk ke kamar mandi dua-duanya tuh kaki, ngegeledak lu. Paham? Minum dengan tangan, sebelumnya baca bis. Ambil 3 teguk Pak, ambil 3 teguk ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sekali, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teguk sekali, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teguk sekali, alhamdulillah. Itu cara minumnya Nabi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang meminum dengan caraku ini, maka selama air itu masih ada di dalam perutnya, masih ada di dalam jasadnya, orang ini tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Itu cuma cara minumnya Nabi tuh kayak begitu. Nih kita kagak minum tangan kiri, mana berdiri. Ya Allah, makanya tuh kondangan-kondangan tuh yang di gedung-gedung, Bapak jangan pernah segan. Mau jongkok-jongkok Pak, mau duduk-duduk cari pinggiran. Ibu juga begitu. Jangan kita makan sambil berdiri. Itu bukan ajaran Nabi, bukan. Yang begitu bukan ajaran Nabi. Itu ajaran orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Hidupin dong. Kita makan dengan tangan kanan. Coba, ini kan udah diajarin semuanya sama Nabi. Tinggal kita ngejalaninnya, mau nggak ngikutin Nabi. Mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Para alim ulama mengajarkan kita untuk menghidupkan sunnah Nabi. Karena kita tahu ibadah kita masalah yang rukun-rukun ini on. Betul apa enggak? Salatnya kita nggak khusyuk. Kita yang namanya ibadah yang lain nggak ada kehusyuan. Karena itu ditempel dengan sunnahnya Nabi. Agar apa? Agar semua ibadah kita diterima sama Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, Allah berikan kita taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, semua taubat kita diterima sama Allah. Yuk kita minta sama Allah, kita mudah-mudahan berkah di malam ini. Kita minta kepada Allah wasilah kepada maulid Nabi Muhammad SAW. Semua malam ini taubat kita diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal.
Yuk sama-sama kita menyebut nama Allah, kita baca talqin, kita menyebut nama Allah, muliakan nama Allah di malam ini dengan insya Allah, dengan sebutan kita, dengan kita menyebut nama Allah, dengan langit yang terbuka di hari ini, mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu, curahkan kami dengan rahmat-Mu. Wahai Rabbi, sadar diri ini tidak pantas menyebut nama-Mu. Sadar diri ini tidak lagi dapat menyebut nama-Mu. Karenanya banyaknya maksiat yang kami jalankan ya Allah. Jauh ibadah kami dari-Mu ya Rabb, sehingga ke hati kami dengan penuh kekerasan. Tidak ada kelembutan tatkala kami menyebut nama-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah Kau maha mendengar ya Rabb? Bukankah Kau maha melihat ya Rabb? Tidakkah Kau melihat tangan yang menengadahkan tangan di hadapan-Mu, menghamba di hadapan-Mu, berharap kepada-Mu? Lihatlah tangan yang penuh dengan dosa ini ya Allah. Tangan yang penuh dengan dosa di hadapan-Mu. Jadikan malam ini malam taubat terakhir bagi kami. Terima taubat kami ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami berharap selain kepada-Mu ya Allah? Wahai Rabbi, tidakkah Kau mendengar kami menyebut menyanjung nama-Mu ya Rabbi? Dengan kelembutan nama-Mu kami memanggil nama-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, jika malam ini masih banyak yang bermaksiat kepada-Mu, Kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan mereka jalani. Engkau izinkan mereka untuk bermaksiat kepada-Mu. Bagaimana dengan kami di malam ini ya Rabb?
Bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan ya Allah? Lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Lama lisan ini tidak pernah lagi mengagungkan namamu ya Rabb. Wahai Rabbi, lelah kami bermaksiat di hadapan-Mu. Selesaikan kemaksiatan yang selalu kami jalankan ini, ganti dengan ketaatan di hadapan-Mu ya Allah. Ringankan langkah kaki ini untuk menuju rumah-Mu, masjid-masjid yang Kau ridhai dan Kau sucikan ya Rabb. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau terima doa kami, Kau terima taubat kami. Jika Engkau tidak mengampuni sungguh ya Rabb, kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan pada mahsyar. Dan kami pun tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, izinkan kami mengangkat kedua belah tangan ini untuk berdoa untuk kedua orang tua kami. Panjangkan umur mereka ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami. Senangi mereka ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami untuk membawanya melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ini adalah cita-cita bagi hidup kami ya Rabb. Membahagiakan kedua orang tua kami. Izinkan kami menjadi anak yang dapat membahagiakan kedua orang tua kami dunia dan akhirat. Jadikan kami anak yang saleh-salehah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena kami melakukan dosa di hadapan-Mu. Biarkan kami yang merasakan, jangan kedua orang tua kami Kau tempelkan dosa karena perbuatan kami. Wahai Rabbi, jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di saat kecil. Wahai Rabbi, kami sebagai anak pasti banyak berbuat salah di hadapan kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami jarang kami menghargai jeripaya ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan mencari rezeki yang halal untuk kami. Tapi kami tidak pernah menghargai jeripaya ayahanda kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami, kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami berusaha untuk melahirkan kami ke dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Wahai saudara-saudariku, bersyukurlah kalian yang masih memiliki kedua orang tua. Gapai tangannya, cium tangannya, cium kakinya, cium keningnya.
Berikan kasih sayang yang besar kepada kedua orang tua kita yang masih ada. Jaga kedua orang tua kita. Bagi kami, bagi saudara-saudaraku yang kedua orang tua sudah kembali ke hadapan Allah, wahai Rabbi, lapangkan kubur kedua orang tua kami. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya di alam kubur. Terangkan kuburnya dengan rahmat darimu. Jangan kau biarkan mereka dengan kesendiriannya. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, jadikanlah kami anak yang berbakti baik di dunia maupun di akhirat, yang dapat membawa kedua orang tua kami sampai masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Agar kedua orang tua kami tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Jangan kau jadikan kami anak yang durhaka yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam. Izinkan kami membawa mereka sampainya ke depan pintu syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, betapa mulia nama-Mu ya Rabb, betapa agungnya nama-Mu ya Allah, betapa sucinya nama-Mu ya Allah. Lisan kami para pendosa ini tidak lagi sanggup menyebut nama-Mu, tidak sanggup lagi menyanjung memuliakan nama-Mu. Ampuni kami ya Rabb. Wahai Rabbi, kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu bukan karena semata ingin masuk ke dalam syurga-Mu karena banyaknya kesenangan, bukan. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, ingin bersama manusia yang Kau ciptakan dengan segala bentuk kemuliaan. Izinkan kami masuk ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan Kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk mencium tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Sampaikan kerinduan kami kepada Rasulullah. Wahai Rabbi, bagi kami yang hadir dalam tempat ini, panjangkan umur kami dalam taat kepada-Mu. Yang kami kurang di dalam rezeki, tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, apabila kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Berikan keberkahan kepada guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat guru-guru kami ya Allah. Izinkan guru kami bangga dengan kami, dengan apa yang ilmu yang telah disampaikan kepada kami, dan kami pun dapat menerapkan kepada jamaah banyak ya Allah. Wabil khusus guru kami tercinta Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Bahru, panjangkan umur beliau, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah ya Rabbal Alamin. Ilahi las wala tuan Wa innaka
rabbil الفاتحة للقبول وطلق الرسول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah, yang taubatnya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menutup satu majlis dengan membaca doa, maka sertakanlah ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali agar doa ini terus akan cepat diijabah oleh Allah. Amin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على فضل إلهي دراك قبل الفنا والحلا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين انفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البالوي شفاعة يا البالوي شفاعة يا البالوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم علىها يا كريم علىها يا كريم علىها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لأبي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحد في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.